Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlun Hutmanina dengan NPM A1G022011. Nah, di sini saya ini berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran buku manajemen pendidikan, yaitu pada bab ke-12. Nah, simak video ini sampai habis ya. Bab 12 pada buku manajemen pendidikan ini berjudul Kepemimpinan Sekolah Efektif. Tujuan pembelajaran adalah agar dapat menjelaskan A. Konsep kepemimpinan, B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, C. Teori kepemimpinan, D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang selanjutnya E. Fungsi kepemimpinan, F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, serta yang terakhir adalah G. Kunci sukses kepemimpinan, lalu ada gaya kepemimpinan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, yuk simak video ini sampai habis ya. A. Konsep kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Pemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Jadi pemimpin itu adalah agen perubahan. Nah, yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Nah, kepemimpinan itu terjadi ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompoknya tersebut. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan itu menurut kalian apa aja ya? Menurut Asmendri 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan dari berbagai kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya pengertiannya tentang kepemimpinan. Nah, orang yang memandang sebagai status dan hak tidak akan sama dengan perilaku orang yang memandang kepemimpinan sebagai pelayanan bagi kesejahteraan orang-orangnya. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial, budaya. Selanjutnya yang ketiga itu faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah atau kurikulum. Yang keempat itu faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Nah, yang keenam itu adalah faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan teknologi atau iptek. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang C yaitu teori kepemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said 2020 C. Teori kepemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said 2010 adalah sebagai berikut. 1. Teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Nah, kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Yang kedua yaitu teori lingkungan atau environmental theory. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, tempat, situasi, maupun kondisi. Nah, yang ketiga, teori pribadi dan situasi.
atau personal situation theory, gabungan dari teori orang berkemuka dan teori lingkungan. Seseorang akan berhasil dalam kepemimpinan apabila ia memiliki bakat memimpin sejak lahir. Kemudian ia kembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu 4 teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory. Teori ini lebih menitik beratkan pada dinamika interaksi antar pemimpin dan rakyat. Yang kelima yaitu teori humanistik. Dalam teori ini, pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan. Selanjutnya yaitu yang D, itu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri 2012, ia mengatakan bahwa syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah seperti 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian terpuji, antara lain seperti periang, ramah, bersemangat. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan atau stakeholder. Yang ketiga itu memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan di bidang-bidang lain yang relevan. Nah, yang keempat itu adalah berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, dan kreatif. Nah, yang E itu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok. Ini menurut Kurniadin dan Macali 2012. Yang satu itu fungsi instruksi atau pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Nah, yang kedua itu fungsi konsultasi. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, yang keempat itu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima itu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dan sesuai dengan harapan. Yang F itu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, menurut Black dan Moulton 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan menjadi kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama ada inisiatif. Pemimpin harus tanggap, memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia dapat mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan. Nah, yang kedua yaitu inquiry. Dalam memimpin, maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga itu ada advocacy. Di era demokrasi saat ini, dukungan memiliki peran yang sangat menentukan terhadap jalannya sebuah kepemimpinan. Nah, yang keempat itu conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga harus dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang dipimpinnya, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Nah, yang kelima itu ada decision making. Nah, seseorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya itu harus dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang keenam itu
Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta dalam evaluasi segala hal yang berkaitan dengan organisasi. Oke, kunci sukses kepemimpinan. Mau nggak sih kalian bisa jadi pemimpin yang baik? Nah, menurut Mulyasa 2013, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu yang mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memberdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang lain, 8. Memberdayakan sekolah, yang ke-9 fokus pada peserta didik, dan yang ke-10 itu manajemen yang mengutamakan praktik. H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012 mengatakan ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Nah, yang kedua itu demokratis, di mana pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu, baik itu pemikiran, tenaga, maupun yang lain. Yang ketiga itu kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seseorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya itu bersifat otoriter atau absolut. Nah, di sini saya menyediakan soal-soal yang wajib banget buat Anda jawab nih. Yuk, coba kerjain soal-soal yang telah saya sediakan ya. Soal-soal lainnya saya taruh linknya di deskripsi. Silakan diklik. Saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.